Kali ini kita akan membahas tentang teori akuntansi positif. Nah, teori positif ini adalah teori yang menjelaskan praktik akuntansi yang benar-benar terjadi di perusahaan. Teori ini juga fokus pada alasan perusahaan memilih metode akuntansi tertentu berdasarkan kepentingan ekonomi. Nah, poin-poinnya itu berfokus pada apa yang terjadi, terus berdasarkan fakta dan penelitian, menjelaskan perilaku manajemen, digunakan untuk memprediksi kebijakan akuntansi perusahaan. Hipotesis utamanya itu ada 3. Yang pertama, hipotesis perencanaan bonus. Yang kedua, hipotesis perjanjian utang. Dan yang ketiga, hipotesis biaya politik. Oke, kita jelaskan yang pertama. Yang pertama itu hipotesis perencanaan bonus, yaitu manajer perusahaan yang memiliki rencana kompensasi berbasis bonus cenderung memilih metode atau kebijakan akuntansi yang dapat memindahkan laba masa depan ke periode saat ini. Dan yang kedua itu hipotesis perjanjian utang. Semakin dekat suatu perusahaan dengan batas pelanggaran perjanjian utang, semakin besar kemungkinan manajer untuk memilih kebijakan akuntansi yang dapat menaikkan laba atau aset periode berjalan. Itu hipotesis biaya politik. Semakin besar ukuran sebuah perusahaan, maka manajer cenderung memilih kebijakan akuntansi yang dapat menanggung laba dari periode berjalan ke periode mendatang. Asumsi dasar teori akuntansi positif merupakan landasan utama dalam teori akuntansi positif. Asumsi ini digunakan untuk menjelaskan perilaku individu dan perusahaan dalam memilih metode akuntansi. Berikut penjelasan asumsi dasar teori akuntansi positif. Yang pertama, manusia bertindak untuk kepentingan pribadi. Teori akuntansi positif mengasumsikan bahwa setiap individu akan bertindak untuk memaksimalkan kepentingan sendiri. 2. Perusahaan sebagai kumpulan kontrak. Masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Oleh karena itu, laporan keuangan digunakan sebagai alat untuk mengawasi pelaksanaan kontrak tersebut. Asumsi berikutnya adalah adanya konflik kepentingan antara pihak-pihak dalam perusahaan. 4. Individu bersifat rasional. Teori akuntansi positif menganggap individu bertindak secara rasional dalam mengambil keputusan ekonomi. 5. Pasar bereaksi terhadap informasi akuntansi menyatakan bahwa informasi dalam laporan keuangan dalam mempengaruhi keputusan investor dan harga saham perusahaan investor. Menggunakan laporan keuangan untuk menilai kondisi perusahaan. 6. Pemilihan metode akuntansi dipengaruhi faktor ekonomi dan politik. 7. Informasi akuntansi digunakan untuk mengurangi ketidakpastian. Oke, selanjutnya yaitu implikasinya ada 3. Yang pertama yaitu memprediksi pilihan metode akuntansi. Kita bisa tahu alasan manajer memilih metode tertentu seperti metode penyusutan atau persediaan, karena mereka pasti memilih yang paling menguntungkan posisi mereka. Yang kedua yaitu menjelaskan manajemen laba. Teori ini mengungkap adanya perilaku opportunistic management atau manajer yang sengaja memainkan angka laba demi mengejar bonus atau mengamankan kontrak utang. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu meminimalkan biaya politik. Perusahaan besar juga sering sekali sengaja memilih kebijakan yang menurunkan laba agar luput dari sorotan pemerintah, pajak yang tinggi, atau tuntutan demokrasi. Saya akan melanjutkan untuk materi kritik teori. Yang pertama, satu teori seringkali disusun berdasarkan asumsi yang ideal, sehingga kurang sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Yang kedua, beberapa teori memiliki keterbatasan dalam penerapan karena perbedaan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di setiap wilayah-wilayah. Yang ketiga, teori tertentu dinilai kurang relevan terhadap perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang berubah-ubah. Yang keempat, sebagian teori terlalu berorientasi pada aspek tertentu sehingga mengabaikan faktor lain yang juga penting untuk dipertimbangkan. Yang kelima, terdapat teori sulit dipahami.
maupun diterapkan karena menggunakan konsep yang terlalu abstrak dan kompleks. Kesimpulannya di sini yang saya udah putih tentang kritik teori ini adalah terhadap teori merupakan suatu upaya untuk menilai kelemahan, keterbatasan, serta relevansi sesuatu teori terhadap kondisi nyata dan perkembangan zaman. Melalui kritik suatu teori ini dapat diperbaiki dengan dan disesuaikan agar lebih efektif.